Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program live interaktif konsultasi Islam yang diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu taala. Dan pemirsa, bagi Anda di mana saja berada, Anda dapat mendengarkan relay melalui radio yang tergabung dalam himpunan RTVC, Radio RTVC Indonesia. Yang di antara radio yang merelay acara live interaktif malam ini, pertama Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, dan Radio Albina AM Bekasi. Dan pemirsa, alhamdulillah bersama kami telah hadir di studio Fatwa TV narasumber kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Lupa Ustaz, tadi sepertinya kita salaman Ustaz ya. Atau ambil pendapat yang mana Ustaz? Insyaallah masih salaman. Bismillah. Ya, baik pemirsa, semoga pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz, seperti biasa mengawali perjumpaan kita sebuah nasihat Ustaz untuk membuka live interaktif ini Ustaz. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Fatwa TV dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, tidak ada nasihat yang lebih berharga di masa-masa wabah ini melebihi nasihat yang berhubungan dengan wabah tersebut. Ya, yang pertama, marilah kita terus berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di antara fungsi dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memberikan peringatan kepada umat manusia. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat untuk melakukan syariat-syariatnya, aturan-aturannya, kemudian banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, begitu pula banyak bertaubat kepadanya. Kemudian yang kedua, saya memberikan himbauan yang kuat kepada seluruh penduduk atau seluruh masyarakat Indonesia untuk mentaati himbauan-himbauan dari pemerintah, begitu pula dari ahli medis, ya, agar kita bisa menyelamatkan masyarakat Indonesia dari wabah virus ini. Kemudian yang ketiga, marilah kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rutinkan untuk membaca zikir-zikir atau bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar bisa menjadi penjaga bagi diri kita, ya, agar diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatannya, sehingga dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah penyakit ini, ya. Dan mudah-mudahan dengan usaha lahir dan usaha batin tersebut, kita semuanya benar-benar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz melalui layanan telepon dapat menghubungi kami di 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah konsultasi Islam. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya, bebas untuk bertanya apapun seputar masalah dalam agama Islam. Baik Ustadz, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi Fatwa TV Ustadz. Ini ada pertanyaan, ada dua pertanyaan Ustadz yang saling berketerkaitan dari Saudara Rian dan Tri Hartanto.
Untuk Rian, Ustadz, bagaimana sholat Jumat dan sholat jamaah di rumah karena sudah ada perintahnya dari ulil amri. Kemudian yang dari saudara Hartanto itu berlaku untuk siapa, Ustadz? Untuk seluruh Indonesia atau hanya daerah yang terpapar? Ya. Jazakallah khair. Taib, apabila daerah kita adalah daerah yang sudah terpapar dengan virus ini dan kekhawatiran sudah tinggi, ya, baik khawatir terpapar atau khawatir kita menulari orang lain, maka sebaiknya kita sholat di rumah. Sebaiknya kita sholat di rumah, ya, baik sholat jamaah ataupun sholat jum'ah. Dan ini sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Kita tidak boleh memberikan mudarat kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Dan ketika daerah kita sudah, ya, terjadi beberapa kasus, ya, baik ODP maupun PDP ataupun positif atau suspek, ya, ketika sudah ada yang demikian, maka dikhawatirkan kita terpapar apabila kita masih berhubungan dengan orang-orang dalam jarak dekat, atau kita tidak sadar, ya, menularkan virus tersebut kepada orang lain, sehingga, ya, yang harusnya kita lakukan adalah sholat di rumah masing-masing, dan kita berusaha untuk sholat secara berjamaah di rumah. Kita berusaha untuk sholat secara berjamaah di rumah, ya, dengan anggota keluarga kita. Ini yang harusnya dilakukan, ya, bukan karena kita meninggalkan syariat yang diwajibkan kepada kita, ya. Ini tidak bisa dihubungkan ke sana. Kenapa demikian? Karena pengaruh atau keadaan, ya, bisa mempengaruhi hukum suatu ibadah, ya. Keadaan tertentu bisa mempengaruhi hukum suatu ibadah. Dan keadaan mewabahnya suatu penyakit, ya, ini bisa mempengaruhi kewajiban kita untuk sholat di masjid. Sebagaimana keadaan darurat bisa mempengaruhi haramnya bangkai. Keadaan darurat bisa mempengaruhi haramnya bangkai yang tadinya haram menjadi halal karena keadaan darurat. Begitu pula keadaan hajah, masa, kebutuhan yang sangat mendesak, ya, bisa mempengaruhi suatu hukum. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu membolehkan beberapa hal yang sebenarnya diharamkan, ya, seperti misalnya sutra bagi laki-laki diharamkan, tapi ketika ada orang yang sakit gatal, ya, dan gatal tersebut tidak bisa dikurangi kecuali dengan menggunakan kain sutra, maka dibolehkan, ya, menjadi dibolehkan. Bai'araya atau jual beli kurma kering dengan kurma basah, ya, yang masih berupa rutop, ya, atau kurma basah, dibolehkan walaupun rutopnya tidak diketahui kadar pastinya, sedangkan kurmanya diketahui kadar pastinya. Sebenarnya seperti ini tidak diperbolehkan di dalam Islam, tapi karena adanya hajah masa, kebutuhan yang mendesak bagi sebagian manusia, maka hal itu menjadi dibolehkan, ya. Keadaan, ya, intinya keadaan bisa mempengaruhi hukum suatu hukum, ya, bisa mempengaruhi hukum suatu masalah. Saya misalkan lagi, misalnya mengatakan kata-kata kufur, ya, mengatakan kata-kata kufur asalnya tidak diperbolehkan, tapi ketika keadaannya genting, ya, ketika keadaannya sangat mendesak untuk mengatakan kata-kata kufur, kita ingin menyelamatkan diri kita misalnya dari tonjokan orang, ya, walaupun tidak sampai pada derajat darurat, ya, kita mau ditonjok oleh orang, kita diancam, ya, dan kita tahu bahwa kita benar-benar akan ditonjok dengan tonjokan yang keras, tidak menyebabkan kita mati, ya, tapi menyebabkan kita kesakitan yang sangat. Seperti ini dibolehkan bagi kita untuk mengatakan kata-kata kufur, yang penting hatinya tetap beriman.
Begitu pula masalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini hukumnya bisa dipengaruhi oleh keadaan. Ya, ketika keadaannya penyakit mewabah, ya maka kewajiban untuk sholat di masjid bisa menjadi gugur. Sebagaimana ketika keadaan hujan, ya keadaan hujan mempengaruhi kewajiban sholat berjamaah di masjid. Ketika hujan kita diperbolehkan untuk tidak sholat di masjid. Ya, ketika hujan saja kita diperbolehkan untuk tidak sholat di masjid, apalagi ketika wabah penyakit menyebar. Ya, begitu pula ketika seseorang ya memakan basal atau memakan bawang merah. Memakan bawang merah menjadikan mulut menjadi bau. Ya, begitu pula dikiaskan, misalnya ada orang merokok, ya, dia tidak dibolehkan ya sebenarnya untuk ke masjid karena akan mengganggu jamaah masjid yang lain dengan baunya tersebut, ya. Apalagi rokok baunya bisa sampai bisa menempel ke baju, ya. Kemudian dari nafas, dari mulut, ya. Ini saja diperbolehkan bagi orang tersebut untuk tidak sholat di masjid, ya. Apalagi mewabahnya penyakit, ya, karena udzur itu. Orang yang sakit, ya, dia tidak diwajibkan untuk sholat di masjid karena keadaan dia sakit, apalagi mewabahnya penyakit. Orang yang misalnya sudah disuguhkan makanan di depannya, kemudian dia mendengar azan, udah disuguhkan ya makanan tersebut, ini dibolehkan bagi dia untuk memakan dahulu, walaupun jamaahnya selesai setelah dia makan. Ini saja dibolehkan untuk tidak sholat di masjid, apalagi ketika keadaannya penyakit mewabah. Begitu pula ketika seseorang misalnya ya dia ngempet, ya dia kebelet pipis, ya, atau kebelet kebelet BAB, dia dibolehkan untuk ke toilet dahulu walaupun sholat jamaah sudah dikumandangkan. Walaupun akhirnya dia ketinggalan sholat berjamaah, tidak ada masalah karena keadaan dia. Begitu pula ketika keadaan penyakit yang membahayakan ini mewabah di daerah, ya, maka dibolehkan bagi kita untuk sholat di rumah-rumah kita untuk sementara waktu. Ketika wabah tersebut sudah berakhir, kita kembali lagi untuk sholat di masjid secara berjamaah, ya. Kemudian ketika kita sholat di rumah juga kita berusaha untuk sholat berjamaah, ya. Demikian yang ingin Anda sampaikan. Saya mau menjelaskan ini secara panjang, ya. Kenapa? Karena banyak dari saudara-saudara kita yang merasa ini mendahulukan masalah dunia atas masalah agama. Tidak, di sini bukan mendahulukan masalah dunia, ya, dan mengakhirkan masalah agama, bukan. Ini bukan masalah itu. Tapi di sini tidak ada pertentangan sama sekali antara agama dengan dunia. Karena agama memberikan penjelasan kepada kita bahwa ada udzur-udzur yang menjadikan seseorang sholatnya dibolehkan untuk di rumah. Ya, wallahu a'lam. Kemudian tadi Ustaz, apa itu untuk seluruh Indonesia atau hanya untuk daerah? Iya, tidak untuk seluruh Indonesia, tapi untuk daerah-daerah yang sudah ada kasus, ya, sudah ada kasus dan dikhawatirkan ya semakin menyebar. Ya, untuk daerah-daerah yang tidak ada kasus sama sekali, maka ya fatwa ini tidak berlaku di daerah tersebut. Ya, karena tidak adanya udzur. Karena tidak adanya udzur. Udzurnya itu apa? Udzurnya adalah adanya kekhawatiran dengan merebaknya atau menyebarnya virus tersebut. Ini udzurnya. Kalau udzur ini ada, ya maka dibolehkan untuk sholat di rumah-rumah. Tapi kalau udzur ini tidak ada, maka hukumnya kembali ke asal, yaitu wajibnya sholat berjamaah di masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Baik pemirsa, itu tadi jawaban untuk saudara Rian dan Tri Hartanto berkaitan tentang sholat di rumah. Dan jangan lupa pemirsa 0331 544 6087. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz dapat menghubungi nomor tersebut. Baik, Assalamualaikum Fatwa TV. Iya. Assalamualaikum. Halo. 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 Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Suwardi di Palembang, Pak. Bapak Suwardi di Palembang. Waalaikumsalam. Silakan, Bapak. Wabarakatuh. Iya. Iya, silakan, Ya, Bapak. halo. Di mana?
Oh iya ya. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mau ditanyakan tentang lafaz niat sholat Ustaz. Yang apa? Dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lafaz niat sholat. Apakah dijaharkan? Apakah cukup di dalam hati ini? Yang mana ini? Yang lafal yang mana? Semua bacaan di dalam salat ya? Halo. Kurang jaringannya, Ustaz. Mungkin maksudnya Ya, bacaan silakan. sholat satu. Iya. Taib. Ya, insya Allah ya, pertanyaannya yang saya pahami adalah apakah bacaan di dalam sholat harus dibaca dengan lisan, ya, ataukah cukup dengan hati? Ya, kita katakan bahwa diwajibkan untuk dibaca dengan lisan, diwajibkan untuk dibaca dengan lisan. Tapi ya, bacaan tersebut harus dengan lirih ketika menjadi seorang makmum, ya. Ketika makmum atau ketika sholat sendirian atau di sholat-sholat yang bacaannya sir atau bacaannya lirih, maka dilirihkan selirih mungkin, ya. Karena kalau kita bacanya di hati, maka tidak dinamakan sebagai bacaan di dalam bahasa Arab, ya. Seseorang dikatakan qara'a atau membaca itu ketika bacanya dengan lisan, dan itu yang menjadi rukun dalam salat kita, ya, seperti membaca Al-Fatihah. Itu rukun dalam salat kita. Rukunnya adalah membaca. Dan dikatakan membaca ketika membacanya dengan lisan. Sehingga ketika membaca Al-Fatihah, seseorang harus menggerakkan mulutnya, menggerakkan lisannya untuk membaca Al-Fatihah tersebut. Kemudian ada suara lirih yang bisa didengar dia ketika dia sedang sendirian, ya. Jadi tingkat suaranya harus memang rendah, karena kalau tingkat suaranya tinggi akan mengganggu jamaah yang lain, ya. Sehingga tingkat suaranya rendah, ya cukup dengan tingkat suara yang bisa dia dengar, ya, ketika dia sholat sendirian di tempat yang sepi. Itu sudah dianggap sebagai bacaan. Kalau tidak dibaca dengan lisan, maka dianggap belum membaca. Kalau ada orang yang sholatnya membaca dengan hati, ya, dia membaca Al-Fatihah dengan hati, membaca tasyahud dengan hati, maka seperti ini sholatnya menjadi tidak sah. Sholatnya menjadi tidak sah karena dia meninggalkan rukun sholat berupa bacaan Al-Fatihah dan bacaan tasyahud. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan, Ustaz. Terima kasih untuk Bapak Suwardi tadi di Palembang. Baik, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Ali di Tembilahan Riau Ustaz. Pak Ali di Riau. Silakan Bapak. Ya. Ya, Ini silakan. mau nanya masalah sholat Ustaz. Ya, silakan. Halo. Silahkan. Silakan Bapak Ali. Sudah. Ini Ustaz mau nanya masalah bagaimana caranya supaya kita tadi khusyuk dalam sholat Ustaz. Dalam keadaan musibah yang cukup parah lah di Indonesia, bahkan dunia Ustaz, ya. Setelah musibah corona nih kan. Iya. Jadi kadang-kadang kepikiran dalam sholat, ada rasa khawatir dan sebagainya Ustaz. Bagaimana caranya supaya hati kita itu tetap khusyuk? Ini sholat di masjid atau sholat di rumah? Di rumah maupun di masjid. Alhamdulillah di kampung kami belum ada yang kena Ustaz. Cuman kekhawatiran tadi itu sudah merebak di mana-mana kan, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia kan. Di televisi pun semua memberitakan masalah virus ini kan. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, masalah azan. Kalau kita sekadar azan saja, umpamanya kita tidak boleh lagi sama pemerintah untuk sholat berjamaah. Kita azan saja, untuk memandangkan azan saja di masjid,
bagaimana Ustaz? Iya. Mohon petunjuknya Ustaz. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ali. Iya. Kalau misalnya bagaimana cara khusyuk ya ketika sholat di rumah ya, maka gangguan kekhawatiran kena atau terpapar corona insya Allah menjadi semakin kecil ya, karena di rumah sendiri bersama keluarga ya, sehingga bagaimana caranya kita agar bisa khusyuk dalam sholat kita adalah sebelum kita sholat kita sudah memberikan kesadaran kepada diri kita bahwa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, ketika kita sholat maka kita ingat-ingat ya makna yang kita baca. Makna bacaan-bacaan yang kita baca itu kita renungi. Ketika membaca Allahu Akbar ya, kita merenungi bahwa sesungguhnya Allah lah ya zat yang maha besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba bayangkan ketika kita takbir, di awal takbir kita ingat bahwa kita sedang menghadap zat yang paling besar ya, zat yang paling agung. Maka dengan mengingat seperti itu ya, kita akan semakin mudah untuk khusyuk dalam salat kita. Begitu pula ketika membaca doa istiftah, kita renungi makna doa istiftah itu. Kemudian ketika membaca Al-Fatihah, kita renungi makna Al-Fatihah itu apa. Ketika membaca Subhana Rabbiyal Azim, kita merenungi makna bacaan tersebut. Ini menjadi sangat penting bagi seorang muslim ya, karena sangat sulit bagi seorang muslim untuk bisa khusyuk ketika dia tidak tahu makna dari bacaan-bacaan yang dia baca. Makanya menjadi sangat mendasar bagi seorang muslim untuk menghafal ya makna dari bacaan-bacaan di dalam salatnya, dan itu tidak banyak ya. Makna bacaan-bacaan dalam salat kita itu tidak banyak ya. Banyak sekali dari saudara-saudara kita bisa menghafal ya lirik lagu sampai berpuluh-puluh lagu. Ya, tapi untuk menghafal makna terjemahan Al-Fatihah mereka tidak mau, bukan tidak mampu ya, tidak mau dan malas-malasan karena tidak memperhatikan masalah sholatnya. Sehingga ya saya memberikan anjuran, himbauan yang sangat kuat kepada seluruh kaum muslimin ya, untuk benar-benar memperhatikan sholatnya. Perhatikan bacaan-bacaan sholat itu maknanya apa, dan hafalkan. Itu semuanya adalah untuk kebaikan sholat kita agar bisa khusyuk. Adapun agar bisa khusyuk ketika sholat di masjid ya, di saat kampung kita belum ada kekhawatiran tersebar wabah ya, maka ketika keluar rumah misalnya, bacalah doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Jangan sampai lupa. Ketika keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca doa keluar rumah ini akan diberikan petunjuk ketika dia keluar rumah itu. Ya, sehingga dia tidak tersesat ya. Kemudian orang tersebut dicukupi kebutuhannya sehingga tidak kelaparan. Kemudian orang tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat sampai ke rumahnya lagi. Ya. Dan setelah kita membaca doa ini sudah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percayakan ya penjagaan diri kita dari semua bahaya yang mengancam kita ketika kita keluar rumah. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dialah sebaik-baik penjaga kita. Dialah sebaik-baik penjaga kita, ya. Dan dialah zat yang bisa kita percaya ya, yang paling kita percaya dalam masalah ini. Kemudian ketika singgah di masjid, bacalah doa singgah di tempat ya, di tempat manapun. Kita singgah di masjid berarti kita singgah di suatu tempat. Bacalah doa yang bisa menjadikan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita singgah di tempat tersebut. Kita baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dengan bacaan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa membahayakan orang tersebut di tempat itu sampai dia meninggalkan tempat itu. Ya.
Kalau misalnya ada corona di tempat tersebut dan dia sudah membaca doa itu, insya Allah ya Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi dia dari bahaya corona tersebut. Ya, karena hadisnya umum, tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan dia di tempat itu sampai dia meninggalkannya. Sehingga dengan bacaan tersebut ya kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diselamatkan dari mara bahaya apapun. Ketika kita sudah membacanya maka bertawakallah kepada Allah. Kita sudah berusaha. Ya. Tapi kalau misalnya di daerah kita sudah ada kasus tentang corona baik ODP, PDP maupun suspek ataupun bahkan malah positif, ya, maka sudah lebih baik kita sholat di rumah untuk pencegahan, dan pencegahan tentunya lebih baik daripada pengobatan. Ya, wallahu taala alam. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa jazaka khairan. Selanjutnya pemirsa sudah ada penelpon lagi yang bergabung bersama kami, maka kita sapa lebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Halo, Pak Ustadz, ini kami kan baru menjual tanah ke developer untuk pembangunan perumahan kredit. Developernya bekerja sama dengan bank profesional. Yang kami tanyakan, apakah halal uang penjualan tanah tersebut? Yang kedua, apakah kami ikut berdosa menjual tanah ke developer karena untuk pembangunan perumahan kredit tersebut? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Dengan Ibu siapa di mana? Taib, apabila kita akad kita dengan dia adalah akad yang bersih dari riba, ya, akad kita dengan developer tersebut adalah akad yang bersih dari riba dan tidak ada hubungannya dengan bank sama sekali, ya, maka akad kita menjadi akad yang halal, ya, akad yang bersih. Adapun developer tersebut ya nantinya menjual hasil dari rumahnya dengan kredit, maka itu urusan developer dengan orang yang lain, ya, itu urusan developer dengan orang lain. Urusan yang penting adalah urusan developer dengan kita baik dan bersih, ya. Sehingga apabila kita menjual tanah kita ke developer, ya, dan developer memberikan harganya kepada kita, maka tanah tersebut kita jual dengan cara yang baik, ya. Adapun tentang nanti developer itu dibuat apa tanahnya, maka kita tidak perlu tahu tentang masalah itu sama sekali. Berbeda kalau misalnya digunakan untuk pembuatan misalnya tempat prostitusi dan kita tahu, maka ini menjadi tidak boleh karena di sini ada ta'awun. Misalnya digunakan untuk pembangunan bank konven, ya. Ada pembangunan gedung bank konvensional yang tentunya di situ akan dilakukan tindakan-tindakan riba atau perbuatan-perbuatan riba, akad-akad riba, maka seperti ini tidak dibolehkan kalau kita sudah tahu dari awal. Adapun untuk pembuatan rumah, maka ini sesuatu yang dibolehkan. Adapun dia menjualnya dengan kredit, bisa juga dia menjualnya dengan cash. Ya, ada dua kemungkinan itu. Sehingga ini masih tidak bisa dipastikan dan kita tidak perlu tahu tentang bagaimana akad antara developer tersebut dengan pembeli-pembelinya, ya. Yang jelas ya perumahan adalah sesuatu yang dibolehkan dan kita akad juga tidak ada riba sama sekali, ya. Allah taala a'lam, saya melihat akadnya masih dibolehkan, ya, selama memang bersih dari riba antara penjual tanah dengan developernya. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, selanjutnya sudah ada penelpon yang masuk. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Ida di Sumatera Utara. Ibu Ida, silakan Ibu. Gini Ustaz, saya mau tanya. Dulu sering suami saya mengatakan kata-kata cerai.
Jadi apakah itu lebih 10 kali? Apakah itu udah jatuh talak 3 gitu? Kalau udah jatuh talak 3 itu bagaimana caranya Ustaz? Apakah harus menikah lagi atau bagaimana? Terus yang kedua, kalau kita sholat, kalau kita berdoa, apakah kita harus mengusap wajah Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mengusap wajah di dalam berdoa ya diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Ada yang mengatakan itu dianjurkan, ada yang mengatakan tidak dianjurkan ya. Pendapat yang lebih kuat ya yang saya lihat adalah pendapat yang mengatakan bahwa ketika kita berdoa kita tidak perlu mengusapkan tangan kita ke wajah. Kenapa demikian? Karena tidak ada satupun hadis yang menjelaskan, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu mengusapkan tangannya setelah berdoa ya ke wajahnya. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan hal itu. Itu menunjukkan bahwa hal tersebut bukanlah kebiasaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu tidak dibiasakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita juga demikian. Ya, kita mengikuti beliau dalam meninggalkan mengusapkan tangan kita setelah berdoa ke wajah kita. Dan ini masuk dalam sunnah tarkiyah, yaitu tuntunan dalam meninggalkan sesuatu. Dan tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu sering berdoa. Ini tidak diragukan lagi. Di sana ada banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah berdoa. Tapi tidak ada satupun dalil yang sahih yang menjelaskan bahwa setelah Rasulullah berdoa, Rasulullah mengusapkan tangannya ke wajah. Ini menunjukkan bahwa memang mengusapkan tangan ke wajah setelah berdoa bukanlah kebiasaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka biasakanlah, terapkan kebiasaan tersebut pada diri kita, yaitu kebiasaan untuk tidak mengusapkan tangan ke wajah kita setelah berdoa. Taib. Masalah yang pertama yang ditanyakan ini sebenarnya adalah masalah yang berhubungan dengan kantor urusan agama. Tapi secara kaidah fikih, ketika seseorang sudah menyampaikan kata talak, maka jatuhlah talak itu. Ketika seseorang sudah menyebutkan kata talak, ya dia sengaja untuk menyebutkannya. Baik dia bercanda ataupun dia bersungguh-sungguh, tapi dia sengaja mengucapkannya, maka jatuh talak itu. Walaupun bercanda, tapi dia sengaja, jatuh talak itu. Kalau sudah talak ketiga, sudah talaknya menjadi talak bain. Talak bain ya talak yang tidak mungkin dirujuk kembali kecuali setelah suaminya, ya setelah istrinya menikah dengan lelaki lain dan sudah digauli. Setelah itulah baru suami tersebut boleh untuk kembali lagi ke istrinya. Tapi kalau suaminya yang kedua tadi mencerainya, dan dia tidak boleh menyuruh suami yang kedua untuk mencerainya. Ya, intinya ya secara kaidah fikih seperti ini. Dalam fikih Islam, ketika talak tiga sudah jatuh, ya maka suami tidak boleh kembali lagi ke istrinya sampai istri tersebut menikah dengan lelaki lain, kemudian lelaki lain tersebut berhubungan intim, kemudian setelah itu lelaki itu mentalaknya. Baru setelah itu suami yang pertama baru boleh kembali. Ya sebagaimana Allah tegaskan hal tersebut di surat Al-Baqarah, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan hatta tadzuqi usailatahu wa yadzuq usailataki. Sampai dia benar-benar mencicipi kemanisanmu dan kamu mencicipi kemanisan dia. Maksudnya berhubungan intim. Ya. Kemudian setelah itu mentalaknya. Setelah ditalak suami kedua, baru suami pertama boleh untuk menikah lagi dengan akad baru. Taib. Tapi masalah yang seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan fatwa. Masalah yang seperti ini dibawa ke KUA, ya, sampaikan kepada mereka bahwa
suami saya sudah mentalak saya sebanyak 10 kali bahkan mungkin lebih, ya. Dan saya mendengar secara hukum syariat seperti ini kita tidak boleh berkumpul lagi karena talaknya sudah talak bain. Maka bagaimana solusinya? Kalau secara syariat seperti ini, maka saya ingin menerapkan syariat tersebut. Karena sangat berbahaya ketika syariat mengatakan ini sudah talak bain tapi ternyata masih berkumpul. Maka perkumpulan tersebut menjadi perkumpul seperti perkumpulan yang tidak ada akad nikahnya sama sekali, ya. Dan ini sangat membahayakan. Maka disampaikan saja kepada KUA, maka mereka yang memutuskan, ya. Dan tanggung jawab ada di mereka. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazak. Baik, satu lagi ada penelpon yang sudah bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Dimas di Jakarta. Dimas di Jakarta, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kan di dekat wilayah, anak kan tinggal di Jakarta, dan di Jakarta gubernurnya sudah menginstruksikan untuk bekerja di rumah, untuk sholat berjamaah di rumah. Iya. Tapi di wilayah Ana, di RT RW Ana, alhamdulillah belum ada yang terkena corona, dan masjid dekat rumah Ana masih mengadakan sholat berjamaah, dan Ana dari rumah ke masjid itu cuma hanya beberapa langkah, Ustaz. Itu apakah Ana tetap sholat di rumah atau di masjid, Ustaz? Karena Ana dekat sekali dengan masjid, dan masjid itu masih mengadakan, Ustaz. Iya. Saya sarankan untuk sholat di rumah. Ya. Saya menyarankan untuk sholat di rumah karena tidak adanya kasus di daerah antum, ya belum tentu karena memang keadaannya tidak ada kasus sama sekali. Bisa saja karena memang tidak ada yang Jakarta memeriksa. Ya, iya. Kalau di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan, ya, maka saya sarankan menutup diri di rumah saja, ya, sehingga kita tidak terpapar, atau mungkin secara tidak sengaja kita menularkan virus tersebut kepada orang lain. Ya, intinya kita ketika di Jakarta, ya, dan gubernur sudah sangat serius dalam menanggulangi penyakit ini atau virus ini, sudah di rumah saja, di rumah, dan niatkan itu sebagai usaha kita untuk mentaati ulil amri kita, mentaati pemimpin kita, dan di sini ada pahalanya. Dan juga kita hendaknya ingat hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan barang siapa yang terjadi taun, ya, kemudian dia diam di rumahnya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka baginya pahala syahid. Maka baginya pahala syahid, ya. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, ya, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa seseorang tetap akan mendapatkan pahala syahid, ya, ketika wabah taun menimpa, walaupun dia tidak meninggal atau tidak mati karena wabah itu, selama dia menerapkan syarat-syarat yang ada di hadis tersebut, yaitu diam di rumah, kemudian dia bersabar menerima keadaan tersebut, ya. Kalau dia selamat, maka dia tetap mendapatkan ajrus syahid, yaitu pahala orang yang mati syahid. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, selanjutnya kita akan kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi Fatwa TV, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Fajar di Aceh, Ustaz. Yeah. Ustaz, ada titipan pertanyaan dari kawan-kawan dokter. Bagaimana cara wudhu dan sholatnya mereka dokter yang menggunakan pakaian APD, Ustaz? Iya, saya sudah melihat, ya, kenyataan yang memang sangat menyedihkan, ya. Jadi orang, ya, yang memakai APD ini, APD-nya mahal, ya, APD-nya mahal, ya, ada yang bilang sampai 500 juta, sehingga rumah sakit tidak membolehkan orang yang sudah memakai APD ini untuk melepasnya sampai benar-benar selesai jam kerjanya. Bahkan untuk buang air kecil, ya, mohon maaf, dan untuk BAB pun harus dengan itu. Dia harus memakai pampers, ya. Agar apa? Agar dia tidak melepas, tidak membuka APD itu sama sekali sampai jamnya selesai. Untuk apa? Karena memang harganya sangat mahal, 500.000 sekali pakai.
Dan yang memakai bukan 1-2 orang. Tenaga medis yang mengurusi pasien-pasien corona ini, ya, mereka tentunya banyak jumlahnya, dan mereka harus memakai APD ini agar jiwa mereka selamat. Sehingga yang menjadi masalah adalah bagaimana sholatnya. Bagaimana sholatnya orang-orang yang demikian. Maka kita jawab, kita katakan, apabila masih bisa dijamak, maka jamak. Apabila masih bisa dikumpulkan, maka kumpulkan. Seperti misalnya, apabila ada orang, ya, dia diwajibkan untuk memakai APD mulai jam 1 siang, maka di situ dia bisa menjamak takdim. Sebelum memakai APD, dia sholat zuhur dan sholat asar dijamak, ya, tanpa dikosor, 4 rakaat. Setelah itu memakai APD. Kemudian setelah itu dia memakai APD mungkin sampai jam 11 malam. Maka setelah memakai APD, dia baru setelah melepas APD-nya, maka dia baru sholat maghrib dan isya secara dijamak takhir, diakhirkan. Ya, Ustaz, bagaimana kalau misalnya sampai tengah malam, sampai pertengahan malam? Kita katakan sudah, nggak apa-apa. Sampai pertengahan malam, baru setelah itu kita jamak takhir, sholat maghrib dan sholat isya. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, bukankah akhir sholat isya itu tengah malam? Kita katakan memang ada pendapat itu, tapi pendapat lain juga kuat yang mengatakan bahwa waktu sholat isya itu sampai subuh, dan itu waktu darurat. Ya, ini keadaan darurat seperti ini. Ya, lebih baik seperti ini, dijamak. Kalau masih bisa dijamak, maka dijamak. Kalau tidak bisa dijamak, bagaimana Ustaz? Misalnya, dia diharuskan memakai APD, ya, dari jam misalnya jam 3, belum masuk waktu subuh. Dan dia wajib memakai APD itu sampai siang misalnya, sampai jam 2 atau jam 3. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Maka kita katakan sebelum memakai APD, maka wudu dahulu. Wudu, kemudian setelah itu pakailah APD. Kalau masih bisa menjaga wudunya sampai waktu subuh datang, maka setelah itu sholat dengan memakai APD, alhamdulillah masih bisa. Tapi kalau misalnya, ya, dia memakai jam 3, qadarullah wa masya'a fa'al, setelah itu dia batal. Dan dia tidak mungkin wudu lagi, tidak mungkin tayamum lagi. Bagaimana keadaan seperti ini? Kita katakan dia sholat sebagaimana keadaan dia. Apa adanya. Sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Kenapa dibolehkan Ustadz? Karena keadaan darurat. Maka dia dibolehkan untuk sholat subuh tanpa wudu, tanpa tayamum. Dan para ulama di zaman dahulu sudah membahas masalah ini. Membahas bagaimana kalau ada orang di penjara, kemudian dia tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, bahkan tidak bisa menutup auratnya. Dia ditelanjangi misalnya di sebuah penjara, di sebuah ruangan ditelanjangi, tidak diikat, dia tidak bisa untuk berwudu, tidak bisa untuk tayamum, tidak bisa untuk menutup auratnya. Bagaimana sholatnya? Sholatnya sesuai dengan kemampuan dia, apa adanya. Apakah setelah itu wajib diqadha? Para ulama khilaf. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan setelah itu diqadha saja, karena masih bisa diqadha. Ini pendapatnya sebagian Syafi'iyah. Bahkan itu mungkin mayoritas Syafi'iyah berpendapat seperti itu. Salat yang tadi itu li hurmatil waqt, untuk menghormati waktu saja. Ya. Adapun setelah setelah bisa untuk wudu kembali, maka wudu dan mengqadha'nya. Ada yang mengatakan tidak wajib mengqadha' karena dia sudah melakukan apa yang diwajibkan kepada dia dan salatnya dianggap sah. Pendapat yang kedua ini wallahu alam saya melihat yang lebih kuat, ya, sehingga tidak perlu dia mengqadha' lagi karena itulah yang diwajibkan kepada dia dan waktunya sudah keluar, ya, wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Itu tadi jawaban untuk saudara Fajar di Aceh. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Abu Najwa di Kuningan, Jawa Barat. Double Ustaz, pertanyaannya sama seperti saudara Sandy Saputra di Banten.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum melakukan kunut nazilah di 5 waktu sholat dengan akibat adanya virus corona? Dan lalu bagaimana sikap seorang makmum jika imam melakukan kunut nazilah? Apakah dia harus mengangkat tangannya juga? Jazakumullah khair. Taib. Tentang kunut nazilah, ya karena adanya wabah, ya, yang tentunya wabah ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua pendapat, ya. Ada yang mengatakan tidak disunahkan untuk kunut nazilah, ada yang mengatakan disunahkan untuk kunut nazilah. Yang mengatakan tidak disunahkan kunut nazilah, kenapa? Karena wabah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki hal tersebut, bukan atas kehendak manusia. Berbeda dengan kunut nazilah yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, itu adalah karena kehendak, karena manusia mengganggu manusia yang lain. Ya, kaum muslimin misalnya dizalimi oleh musuh-musuh mereka. Jadi ini musibah tersebut datangnya dari manusia dan mengganggu kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk kunut nazilah, dan beliau kunut nazilah. Ya, sehingga ada yang membedakan seperti ini. Ya, seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau membedakan dua keadaan ini. Namun Allah taala alam, saya lebih menguatkan pendapat yang mengatakan kunut nazilah itu umum. Ya, ketika ada musibah yang besar yang menimpa kaum muslimin, ya, maka kita disyariatkan untuk kunut nazilah. Baik musibah tersebut langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari manusia, ya, dari gangguan manusia yang mereka menzalimi kaum muslimin, ya. Allah taala alam, saya lebih condong ke pendapat yang ini, sehingga apabila waliul amar atau Majelis Ulama Indonesia memberikan himbauan kepada kaum muslimin untuk kunut nazilah, maka silahkan, ya, bagi kaum muslimin yang menghendaki untuk kunut nazilah, untuk berkunut nazilah di semua sholat. Dan apabila menjadi makmum dan imamnya kunut nazilah, maka diaminkan, diangkat tangan, kita aminkan, karena memang itu pendapat yang lebih kuat. Wallahu taala a'lam. Ya, mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, musibah yang berupa wabah virus corona ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktu pada kesempatan kali ini. Tidak terasa pertemuan kita sudah harus sampai sini Ustaz, ya. Ya, khair. Dan pemirsa, live interaktif Fatwa TV dapat Anda saksikan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di setiap pekannya. Kemudian segala informasi berkaitan tentang Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan tentunya Fatwa TV dapat Anda akses melalui website dewanfatwa.com. Dan pemirsa, itulah tadi live interaktif konsultasi Islam, dan insya Allah kita akan kembali bertemu di pekan yang akan datang. Kami mewakili kerabat kerja yang bertugas memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat.